Selamat pagi, bertemu kembali bersama Mr. Wirah. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Mister harapkan anak selalu dalam keadaan sehat, berbahagia selalu. Oke, Sabtu kemarin anak-anak telah menerima rapot PTS, hasil PTS kalian selama setengah semester 2 yaitu kalian sudah belajar tema 6 dan tema 7. Sekarang masih kita belajar di semester kedua lagi, yaitu tema 4 dan tema 9. Nah, sekarang kita bertemu kembali di video Mister ini. Oke, video Mister kali ini kita tidak akan membahas sebuah materi, namun kita akan membahas soal-soal yang ada di buku pena. Oke, jadi anak-anak Mister harapkan menyiapkan buku pena 5D dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 bisa dijawab kapan saja ya. Tidak harus hari ini selesai, tidak, dari hari sekarang mulai hari Senin. Jadi anak-anak bisa mengerjakan sekarang subtema 1-nya dulu, besok subtema 2-nya, lalu bisa subtema 3 hingga hari Sabtu atau hingga hari Minggu. Silahkan kerjakan dengan santai. Oke anak-anak. Nah, jika anak-anak mengalami kesulitan, tonton video Mister sampai selesai. Di sana ada pembahasannya secara detail tentang soal-soal yang ada di subtema 1, 2, dan 3 pada tema 8. Oke, jangan lupa Mister mengingatkan anak-anak untuk tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan yang bersih, tetap minum air putih yang banyak agar imun atau daya tahan tubuh kita tetap kuat untuk menghadapi virus corona. Dan tidak lupa Mister mengingatkan anak-anak untuk istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi, dan jika memiliki waktu luang silakan berjemur di bawah sinar matahari. Oke, selanjutnya lanjutkan nonton video berikut. Belajar apa ya hari ini? Oke anak-anak, kita kembali belajar tema 8. Karena tema 8 belum selesai, jadi kita lanjutkan pada pertemuan ketiga kita dalam pembelajaran online. Oke, kita masih di tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Nah, kita masih belajar bahasa Indonesia tadi 3.8, menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik membahas soal-soal per subtema atau pembahasan soal-soal per subtema. Oke, kita dari subtema 1 halaman 29 ya. Anak-anak bisa buka bukunya di subtema 1 halaman 29. Kita bisa lihat soalnya, ada latihan subtema 1. Nah, soal nomor 1 bisa dibaca. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Mister harapkan anak-anak sudah membaca cerita tentang mesin penghasil garam. Nomor 1, kita langsung saja. Nomor 1, teks di atas termasuk teks dari teks yang kalian baca, yaitu menjadi mesin penghasil garam. Teks tersebut yaitu jawabannya adalah C. Nah, yaitu fiksi, karena teks berisi kejadian faktual, teks adalah teks non-fiksi. Nah, teks yang diceritakan di atas yaitu berisi kejadian faktual atau nyata sesuai dengan next. Lanjut nomor 2. Soal nomor 2, manfaat alat yang diceritakan pada teks adalah untuk manfaat alat. Itu kan ada teksnya. Misalnya manfaat alatnya itu mampu menghasilkan garam meskipun cuaca mendung. Itu adalah manfaatnya, menghasilkan garam meskipun cuaca mendung. Nomor 3, berdasarkan pokok pada teks tersebut adalah dari saja pokoknya masih terletak di awal dong, yaitu alat pembuat garam berhasil dibuat oleh Zainal pada di awal ya. Terus nomor 4, apa ciri-ciri teks yang fiksi berdasarkan teks tersebut? Jelaskan. Oke, ciri-cirinya dari teks itu kita bisa menyebutkan ciri-cirinya.
pernyataan umum. Pernyataan penjelasnya adalah alat tersebut dapat digunakan meskipun cuaca mendung. Alat tersebut memiliki aki yang berfungsi untuk menyimpan energi matahari. Nah, kesimpulannya kejadian yang nyata. Itu kesimpulannya, meskipun kita tidak mendukung, alat tersebut tetap mampu menghasilkan garam. Itu adalah kesimpulannya. Di awal sudah ada deretan umum atau pernyataan umum, berikutnya yaitu pernyataan penjelas yang ditutup dengan kesimpulan. Oke, lagi ada satu soalan anak, buatlah peta pikiran dari teks tersebut. Oke, ini adalah jawaban nomor 5. Membuat peta pikiran. Nah, peta pikiran ini hampir sama dengan jawaban nomor 4, tinggal disalin judul, mesin penghasil garam. Alasan pokok atau pernyataan umumnya, alat pembuat garam berhasil dibuat oleh Zainal. Terus gagasan penjelas atau deretan penjelasnya, alat tersebut dapat digunakan meskipun cuaca mendung. Alat tersebut memiliki aki yang berfungsi untuk menyimpan energi matahari. Nah, kesimpulannya, meskipun cuaca tidak mendukung, alat tersebut tetap mampu menghasilkan garam. Ini adalah peta pikiran berbentuk diagram air dari atas turun ke bawah. Oke, itu untuk subtema 1 kita sudah selesai membahasnya. Selanjutnya apa yang akan kita bahas? Ya, kita akan bahas subtema 2 halaman 58 ya. Kembali kita baca Muatan Bahasa Indonesia KD 3.8 halaman 58 subtema 2. Nomor 1. Sebelum membuat rangkuman, kita sebaiknya menentukan titik-titik dalam teks non-fiksi. Apa yang perlu kita tentukan? Yaitu gagasan pokoknya. Ketika kita mengetahui gagasan pokoknya, kita akan lebih mudah untuk membuat rangkuman. Soal nomor 2. Membuat peta konsep membuat kita lebih mudah titik-titik teks. Nah, ketika kita membuat peta konsep atau peta pikiran, tujuannya adalah lebih mudah untuk kita memahami isi dari sebuah teks. Oke, lanjut nomor 3. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Silakan anak-anak baca. Kita lanjut saja ke pertanyaannya. Nah, nomor 3, peristiwa penting dari teks tersebut adalah peristiwa pentingnya. Ya, anak-anak baca dulu teksnya. Setelah dibaca kita akan menemukan peristiwa pentingnya, yaitu firma merupakan bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki tanggung jawab terbagi rata atau sama, serta hasilnya dibagi sesuai kesepakatan saat mendirikan firma. Itu adalah peristiwa pentingnya yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, sekarang ada lagi 2 nomor, yaitu nomor 4 dan 5. Ya, ini dia, lanjut saja. Soal nomor 4 dan soal nomor 5. Oke, soal nomor 4, peristiwa penting dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan berupa. Nah, anak-anak, ini pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya ambigu, ya, ambigu atau pertanyaannya tidak mentitik fokuskan apa yang ingin dicapai. Jadi, Mister kasih anak-anak bonus untuk menjawab. Ketika anak baca lagi pertanyaannya, kita tidak akan bisa menemukan jawabannya. Peristiwa penting dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan berupa, nah, pertanyaan berupa apa? Bisa berupa fakta, bisa berupa 5W1H. Jadi banyak yang kita bisa jawab. Jadi Mister kasih bonus ya, karena pertanyaan ambigu. Ya, sekarang kita lanjut nomor 5. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Silahkan anak-anak baca paragrafnya sambil dibaca. Terus pertanyaannya, tuliskan peristiwa penting pada paragraf tersebut. Oke, di situ hanya ada 1 paragraf. Jadi kita disuruh menentukan peristiwa pentingnya. Oke, peristiwa pentingnya itu Rumah Baitang atau Bentang ya, diresmikan pendiriannya pada tanggal 27 April 1996 oleh Bupati Sambas. Oke, bisa dilihat di mana oleh Bupati Sambas. Saat itu Rumah Bentang difungsikan sebagai tempat kegiatan acara ritual keagamaan serta upacara adat. Contoh, Haus Bango saat musim padi tiba. Itu adalah peristiwa penting dari paragraf tersebut. Oke, kita selesai bahas tema 2.
akan membahas tema, ya kita akan membahas subtema 3 halaman 86 ini terakhir dari tema 8. Oke, soal nomor 1 lihat. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Oke, teks tersebut cukup untuk menjawab 1 sampai 5. Kalian bisa baca di halaman 86. Maaf kalau gambarnya sedikit kurang jelas ya. Nomor 1, penyebab terganggunya sumber daya air pada teks tersebut adalah penyebabnya apa? Kita baca berikutnya, kita akan temukan penyebabnya, yaitu disebabkan oleh maraknya industri bahan bakar nabati yang terancam menguras air yang disampaikan oleh IA. Apa itu IA? Yaitu International Energy Agency. Yang kedua, makna kata energi pada teks tersebut adalah oke. Kalau ada pertanyaan makna kata, anak bisa mencari makna kata energi, bisa kita cari di kamus KBBI online ataupun buku ya, ataupun kamus KBBI. Silahkan yang mana, atau anak kurang yakin bisa cek secara online juga menggunakan HP yang dimiliki atau menggunakan komputer yang sudah terkoneksi ke internet di kamus KBBI. Yang energi, apakah arti energi? Energi artinya kekuatan, kemampuan untuk melakukan berbagai kegiatan. Jadi kita membutuhkan energi untuk dapat bergerak. Energi didapat dari sumber makanan. Itu yang dimaksud ya, energi ini adalah kekuatan. Oke, nomor 3, peristiwa. Ya, nomor 3, peristiwa penting dalam teks tersebut terletak pada kalimat ke jawabannya 2 atau 2. Dan baca kalimat kedua. Ketegangan tersebut mencakup 2 lingkup, yaitu produksi energi listrik batu bara yang makin membumbung serta maraknya industri bahan bakar nabati yang terancam menguras air. Itu adalah peristiwa pentingnya yang dibahas oleh IA, International Energy Agency. Oke, sekarang nomor 4, gagasan pokok pada teks tersebut adalah, ya ini nomor 4. Gagasan pokok pada teks tersebut itu tentunya terletak pada kalimat pertama ya. Kalimat pertama, menurut perkiraan IA, International Energy Agency, sejauh ini terdapat ketegangan terbesar terhadap masa depan sumber daya air bagi sistem energi. Itu adalah gagasan pokoknya. Yang terakhir, soal nomor 5, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Kesimpulan dari teks tersebut adalah, menurut perkiraan IA, International Energy Agency, sejauh ini terdapat ketegangan terbesar terhadap masa depan sumber daya air bagi sistem energi yang disebabkan maraknya industri bahan bakar nabati yang menguras air. Namun batu bara dapat mengurangi konsumsi air dengan menggunakan sistem dry cooling, serta akan menghasilkan energi yang lebih efisien. Itu adalah kesimpulan dari teks tersebut. Nah, oke, sekian pembahasan subtema 1, subtema 3. Jadi kita telah menyelesaikan tema 8 di Bu Pena. Jadi Mister harapkan anak-anak tetap belajar, bisa dikerjakan pengayaan temanya sebagai latihan-latihan berikutnya. Dijawab saja tidak apa-apa. Next, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Anak-anak sudah ditonton video pembahasan soal-soal Bu Pena yang Mister bahas. Nah, Mister yakin anak-anak sudah mengerti, dan Mister yakin anak-anak sudah ada yang mengerjakan, sehingga anak-anak tinggal mencocokkan dengan jawaban Mister. Satu yang pasti, jika anak-anak menulis jawaban berbeda dari jawaban Mister dan hampir sama artinya, jangan khawatir, itu adalah benar ya. Jadi jangan takut untuk mengemukakan pendapat yang berbeda, anak-anak. Jadi kemukakanlah pendapat yang berbeda, asalkan sesuai dengan apa yang kita. Jadi kalau pertanyaannya meminta jawabannya A, anak-anak silahkan jawab A dengan kombinasi, silahkan ditambahkan bagian kalimatnya dan lain sebagainya. Itu biasa dengan bahasa Indonesia. Oke anak-anak, sekian video
video Mister kali ini. Salam sehat selalu. Namaskar.